Bab 2437. Kami akan menyelamatkan diri. Jadi menurutmu mereka begitu sombong karena kapalnya, bukan orangnya? Guru negara geng juga tampak terkejut. Setelah mereka berdua mengobrol, keduanya menjadi semakin marah dan ingin segera menyerang. Mereka tidak benar-benar mengamati ekspresi satu sama lain dengan cermat. Kamu bisa mencobanya. Jika pihak lain ingin sekuat tenaga menjaga kultivator yang ada di kapal, baru kita serang, kata Benji. Guru negara geng menyipitkan matanya, masuk akal juga. Mereka datang karena Erikin, jadi tidak ada gunanya bertarung dengan orang-orang ini. Teman seiman, kamu tidak mau kami naik ke kapal spiritual, baiklah, kami akan mundur selangkah. Guru negara geng tiba-tiba meredahkan semua reiki dari tubuhnya. Biarkan semua master obat yang ada di kapalmu keluar dan biarkan kami memeriksanya. Aku tidak akan masuk ke kapal. Di sisi lain, walaupun Benji Dai terlihat tidak takut, tapi sebenarnya dia juga sakit kepala. Dia tidak menyangka, keberuntungan perjalanannya kali ini sangat buruk. Mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok penghalang ini. Jika benar-benar bertarung, mereka juga akan kerepotan dengan belasan alam fase penilaian. Karena itu, ketika mendengar guru negara geng mengatakan ini, Benji Dai sedikit mengernyit, dia sedikit terkejut. Tujuan pihak lain bukan kapal spiritual. Jadi mereka benar-benar ingin mencari sesuatu, dan itu bukan hanya sekedar alasan. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu cari, kata Benji Dai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Guru negara geng mengerutkan kening. Hehe, jika kamu tidak ingin bertarung, maka kamu harus mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak semuanya akan sia-sia, kata Benji Dai dingin. Bahkan jika pihak lain tidak menginginkan kapal spiritual, pihak lain juga tidak boleh mengambil ratusan master obat yang mereka kendalikan. Kamu. Dada guru negara geng naik turun, dan emosinya naik lagi. Bajingan ini. Dirinya jelas-jelas adalah orang hebat dari negara Yu, seorang pria yang memiliki bawahan lebih 10.000 orang. Sejak kapan bisa diancam seperti ini? Teman seiman, begini. Melihat wajah cemberut guru negara geng, Benji mulai menjelaskan. Kami ke sini karena ingin mencari seorang master obat. Orang ini adalah musuh kami, yang telah melakukan banyak kejahatan pada sekte kami. Jadi kami ke sini hari ini karena mengetahui bahwa dia ada di kapal spiritual ini. Kami harus menangkap dia. Tolong bantuannya, teman seiman. Karena master obat. Benji Dai menatap guru negara geng dan Benji. Pihak lain begitu ramai, hanya untuk menangkap satu orang. Tentu saja, asalkan orang ini sudah tertangkap, kami akan langsung pergi, kami bisa bersumpah untuk membuktikannya, kata Benji. Ekspresi Benji Dai menjadi cerah. Jika itu masalahnya, mereka tidak perlu bertarung. Benji Dai tentu tidak mempercayai alasan yang mereka buat. Tapi guru negara geng dan yang lainnya tidak bisa diremehkan, ini sangat terlihat. Mereka naik kapal spiritual, melewati laut badai, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk melewati tempat-tempat berbahaya ini, jika bukan karena ingin menangkap seseorang. Jika bisa menukar keselamatan perjalanan mereka dengan seorang master obat, ini cukup sebanding. Tidak ada gunanya kami berbohong. Lagi pula, jika nanti kami berani menangkap lebih dari satu master obat, kalian bisa langsung mengambil tindakan, kata Benji. Baiklah, aku setuju membiarkan master obat ini keluar untuk kalian periksa, tetapi jika di antara mereka tidak ada orang yang kalian cari, atau orang yang kalian tangkap lebih dari satu, maka aku akan menyerang kalian. Memikirkan hal ini, Benji Dai juga langsung setuju. Jangan khawatir, teman seiman, kita hanya membutuhkan satu orang. Benji tersenyum kecil. Benji Dai menoleh,
menatap pria berjanggut pendek itu, dan mengangguk. Pria berjanggut pendek itu mengerti, dan terbang ke bawah. Kalian sudah lihat kan, kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, dan kita mungkin akan dikhianati. Mata Nicholas Peng berkedip, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tapi mentransmisikan suaranya kepada orang kepercayaannya dan pria besar berkulit hitam. Ini membuat orang-orang seketika gugup. Sebenarnya Nicholas Peng tidak perlu menekankan, setelah melihat pria berjanggut pendek tiba-tiba terbang ke arah mereka, Master Obat yang telah memperhatikan perkembangan masalah ini telah memiliki firasat buruk di hati mereka. Semuanya, ternyata ini hanyalah salah paham. Pria berjanggut pendek itu jatuh di haluan dan tersenyum pada semua orang. Para teman seiman ini ternyata bukanlah kultivasi iblis yang ingin menjarah dan membunuh kita, tetapi ingin mencari kultivasi iblis. Kami telah bernegosiasi dengan mereka. Asalkan kalian naik, lalu membiarkan mereka mencari kultivasi iblis menyeramkan yang bersembunyi di antara kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria berjanggut pendek itu tersenyum, berpikir bahwa apa yang dia katakan itu sempurna, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa suasananya agak salah. Aula itu sunyi untuk beberapa saat. Semua Master Obat menatapnya dengan tatapan yang sangat rumit dan aneh. Semua yang dikatakan Master Obat Peng benar. Bajingan ini benar-benar membuat alasan untuk mengkhianati mereka. Semua orang marah, dan wajah mereka penuh dengan amarah. Semuanya, ada apa dengan kalian? Pria berjanggut pendek itu menyadari ada yang salah dengan suasananya. Kami tidak menduga, setelah kalian mengambil koin roh kami, bukan saja tidak melindungi kami, tetapi kalian juga ingin mengkhianati kami. Pria besar berkulit hitam itu berteriak dengan marah. Siapa yang mengatakan ini? Pria berjanggut pendek itu sedikit bingung. Mata-mata yang bersembunyi di antara kerumunan, berkeringat deras, mendengar transmisi suara pria berjanggut pendek. Semuanya, ini salah paham. Pria berjanggut pendek baru tahu bahwa ada anteseden seperti itu. Masih berkata omong kosong di sini, aku terlahir dengan telinga dewa, yang merupakan kelainan garis darah kuno pada zaman kuno. Pendengaranku jauh lebih tajam daripada orang biasa, bahkan bisa mendengar situasi detailnya. Yang tadi kamu katakan itu jelas bohong, kata seorang kultivator yang memiliki sepasang telinga lebar dengan marah. Semuanya, kenapa kalian masih sungkan? Mereka bahkan mengkhianati kita, maka kita harus menyelamatkan diri. Pria besar berkulit hitam itu meraung. Semuanya tenang. Pria berjanggut pendek itu pusing, dia membuka tangannya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ditendang oleh seorang Master Obat yang marah. Kemudian, di bawah kepemimpinan pria besar berkulit hitam, semua orang mengeluarkan senjata spiritual mereka dan terbang. Ingin melawan kami, maka kalian harus tanggung resikonya. Semuanya ayo kita tunjukkan kemampuan kita, jangan bersembunyi lagi. Nicholas Peng terbang bersama dengan kerumunan, dan dia merasa lega. Erikin, aku sudah melakukan apa yang sudah aku janjikan padamu. Sisanya terserah padamu. Meskipun semua ini karena Nicholas Peng yang membangkitkan amarah semua orang. Tetapi Erikinlah yang memberikan petunjuk sampai bisa berhasil seperti ini. Kalau tidak, Nicholas Peng juga tidak tahu, Benji Dai dan yang lainnya tidak berani membiarkan mereka masuk ke kapal spiritual untuk digeledah, dan guru negara geng dan kelompoknya datang karena mencari mereka. Kalian ingin menyerang kami. Melihat pria besar berkulit hitam dan yang lainnya naik dengan penuh amarah, ekspresi wajah guru negara geng menjadi buruk. Dia tidak suka dengan kesombongan Benji Dai, tetapi sekarang setelah melihat pria besar berkulit hitam dan yang lainnya menyerang, dia tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain telah diam-diam melakukan pemberontakan. Di depan dia mengatakan bahwa dia ingin semua orang keluar,
tetapi sebenarnya dia mencoba membangkitkan emosi orang-orang ini. Suara ledakan. Pada saat ini, di antara kerumunan, sebuah petir tiba-tiba menyambar, sambarannya sangat cepat. Guru negara Geng mengendus dingin, lalu mengangkat tangannya untuk menahannya, tetapi petir tiba-tiba menyambar, dan lapisan busur petir langsung menutupi seluruh area. Jangan sungkan lagi, bunuh mereka semua. Setelah Erikin dan Nicholas Peng membuat seluruh area dan seluruh tubuh mereka dipenuhi oleh debu dan tanah, guru negara Geng meraung marah, dan langsung terbang keluar. Beno Ji menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya dengan tak berdaya, lalu semua orang bergegas mengikutinya. Bersambung.